Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal ulama wa akramal a'izza. Usalli wa usallimu ala man huwa a'lamul ulama wa akramul kurama Sayyidina wa maulana Muhammad akbaril kubara wa atqal atqiya wa ala alihi wa sahbihin nujaba. Amma ba'du, ashabal ulama ingkang kula mulyakaken lan ingkang kula taati sedaya para habaib yang hadir, dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten saged kula sebut asmane setunggal-setunggal. Muga-muga kuwabeh bareng-bareng nang surga kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Karim Ibnil Karim, panjenenganipun Gus Rafiul Hamid. Al-Karim Ibnil Karim, panjenenganipun Gus Ibrahim. Muga-muga beliau berdua terus melanjutkan wasiat dan aurat yang dikerjakan oleh orang tua beliau. Amin Allahumma. Lan beliau terus diberi sehat wal afiat, terus membersamai kita sampai hatta ya'tiyanal yakin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan yang kami hormati seluruh pengurus dari Riyadul Jannah Pusat Korwil Kordes, pengurus NU, MWC, Muslimat, Ansor, Fatayat, Bangser, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan panasnya pada hari ini nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan zil teduhan dari Allah besok di Yaumul Mahsyar. Amin. Amin Allahumma. Dulu tahun 2006 saya sering kepada walid beliau, Romo Y. Abdul Rahim. Beliau punya adik kandung, mendapatkan paman saya di Pasuruan. Salah satu pesan beliau ketika beliau hadir di acara manten saya, halo? Ngantuk apa lagi? Sampai sekarang pun terngiang di telinga saya. Dil, awakmu alumni ploso, ojo sampai leren-leren untuk taklim ta'allum. Itu pesan beliau ketika saya mendapatkan wasiat dari beliau. Beliau hadir di tengah-tengah ketika kula menjadi kemanten yang pertama. Kok guyu kabeh? Dua tahun yang lalu saya ke Singapura, ke Thailand. Belum ditemukan kegiatan membaca sholawat besar-besaran seperti ini. Hanya di Indonesia, hanya di Malang terutama. Warisan Riyadul Jannah harus terus lestari. Ini merupakan aset yang berharga yang kita miliki. Kalau di Singapura sulit kita membaca sholawat besar-besaran, di Thailand apalagi sangat ketat. Maka mari kita bersyukur ikut acara Riyadul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadisnya, orang yang membaca sholawat, orang yang berzikir di tempat manapun terserah, ya tara li ahli sama kama ya tara li ahli nujum li ahli ardi.
maka tempat ini akan bersinar buat penghuni langit. Sebagaimana kita orang-orang yang di bumi ini melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Artinya, gua Cina yang saat ini kita bacakan sholawat, kita bacakan Al-Quran, maka tempat ini akan bersinar. Langit, penghuni langit akan gumun ta'ajub dengan apa yang kita baca. Maka doa hajat kita pasti akan makbul dan masmu indallah. Yang kedua, dalam salah satu ayat Al-Quran dengan tegas Allah bercerita tentang sejarah bahwa ternyata syafaat baginda Nabi bukan hanya untuk orang Islam. Syafaat kanjeng Nabi bukan hanya orang-orang Islam. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi. Ini Al-Quran turun kepada baginda Nabi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul bongko, apa Pak? Bongko, tokoh munafik, orang yang menyebarkan fitnah pertama kali di Madinah. Ini bongko Pak, sampai Allah melarang kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, kata Allah, jangan sampai kamu melakukan sholat jenazah. Diabadikan di Al-Quran. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul punya putra yang bernama Abdullah, menjadi sahabat Rasulullah, menjadi pecinta Rasulullah. Dia nangis di hadapan Rasulullah, ya Rasul, bapakku orang yang sangat buruk, bapakku diancam, bapakku dilarang panjenengan sholat jenazah. Tapi saya selaku putranya nggak tega punya orang tua seperti ini. Saya minta kenang-kenangan tentang panjenengan. Akhirnya baginda Nabi menyerahkan jubahnya, menyerahkan baju yang biasa dibaca Al-Quran, yang biasa dibuat takwa kepada Allah. Ini buat kafannya bapakmu. Aku dilarang sholat jenazah. Ini kata baginda Rasulullah. Ulama tafsir Jalalain, ulama tafsir Sawi mengatakan, ada apa kanjeng Nabi memberikan jubah? Ada apa kanjeng Nabi memberikan bajunya untuk dijadikan kafan mayit tokoh munafik, tokoh orang yang memfitnah Rasulullah? Ternyata ulama tafsir mengatakan yukhaffiful adab, bajunya Rasulullah yang dibuat bungkusnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini mampu meringankan siksaan Abdullah, bahkan bisa menyelamatkan. Ini tafsir Sawi, tafsir dari tafsir Jalalain. Maka orang yang munafik seperti itu saja mendapatkan khasiat baju yang dipakai Rasulullah. Bagaimana kalau nama Rasulullah masuk ke hati kita? Bagaimana kalau nama Rasulullah masuk ke alam kubur bersama kita? Maka pasti itu akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah sebelum wafat memanggil sahabat, disebut dalam kitab Yajibu Antusoha. Karena ulama ahli sunnah wal jamaah, kitab yang mampu mengkanter paham-paham Wahabi, kitab yang mampu menolak paham-paham Wahabi yang tidak percaya dengan maulid. Kitab andalan orang NU. Innallaha wakkala qabri malakan aqbahu asma'al khalaik. Wahai sahabat, besok makamku, besok kuburanku, kata baginda Rasul, Allah menciptakan satu malaikat khusus aqbahu asma'al khalaik. Malaikat ini apal nama-nama makhluk sedunia. Halo, halo. Malaikat ini khusus apal nama-nama makhluk sedunia. Apa pesan Rasulullah? Ma min ahadin yusalli alayya illa ablaghani bi ismihi wa ismi abihi ya Muhammad hadza fulan bin fulan qad shalla alaika. Pesan Rasulullah,
Karena ada malaikat di makamku yang apal nama-nama makhluk sedunia. Siapapun yang membaca sholawat, siapapun yang membaca sholawat dan salam kepadaku, kata Rasulullah, maka malaikat tadi akan membawa nama yang membaca, wa ismi abi, dan nama orang tuanya, langsung disampaikan kepada baginda Rasulullah oleh malaikat dengan kalimat, namanya orang ini wahai Rasul, bapaknya ini, ibunya ini telah membaca sholawat kepada panjenengan. Riwayat yang lain, apa jawaban kanjeng Nabi? Dilaporkan oleh malaikat khusus tadi, hatta arudda alaihi salam. Kata Rasulullah, sehingga aku pun akan menjawab doa salam kepada orang tersebut. Artinya hadis ini yang disebut dalam kitab Yajibu Antusoha Rawahul Bazzar, orang yang membaca sholawat, orang yang membaca sholawat, nama kita, nama orang tua kita akan mendapatkan salam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bangga? Kita didoakan oleh para kiai, kita didoakan oleh Romo Abdul Rahim, kita didoakan oleh para habaib, para kiai yang hadir di Riyadul Jannah. Begitu bangga. Loh, ini langsung mendoakan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kangen kepada orang tua kita, kalau kita kangen ke ibu kita, bapak ibu kita sudah meninggal, bapak ibu kita telah mendidik kita tapi sudah wafat, maka panjenengan semua para muhibbin dan muhibbat, ingat bacaan selawat hadir di Riyadul Jannah dengan niatan kangen nang bapak, kangen nang ibu, balas jajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bapak ibu akan langsung mendapatkan doa salam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 minggu yang lalu kami umrah di makamnya Rasulullah. Sebelum maghrib banyak pelayan-pelayan memberikan air zam-zam, banyak pelayan-pelayan memberikan kurma dan roti. Mereka mengatakan, ini pelayan Rasulullah, ini khaddamnya Rasulullah. Maka saya katakan, orang yang telah mendukung kegiatan Riyadul Jannah, orang yang ikut Riyadul Jannah, saya yakin merupakan khaddamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua menjadi pelayan Rasulullah. Maka saya yakin kalau saat ini kita niat betul ingin menjadi pelayan Rasulullah, pecinta Rasulullah, ingin meneruskan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi, saya pasti kalau panjenengan besok di yaumil mahsyar akan berkumpul bersamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka kalau panjenengan boten usah mamang, boten usah ragu, menawi Riyadul Jannah keliling teng pundi-pundi mawon. Kula pernah Gus Rafiq derek teng Bali, kula pernah. Lek boten klentu tahun 2013 ketika bersama dengan Romo Abdul Rahim, beliau sering ngajak kula. Lho sak mangkin Gus Rafiq boten pernah ngajak kula. Wis lali nang ponakane dhewe. Muga-muga maring ini terbang bareng kali kula teng Hong Kong. Amin tenanan apa ora iki? Tikete wis entek. Lek ora sakniki mungkin bulan depan. Setuju? Riyadul Jannah di Malaysia. Tenanan. Tikete bayar dhewe-dhewe. Jaluk nang pangeran. Sing kenal lek maca selawat. Gangge ae. Ingat, ojo donga tok, ikhtiar ya pen. Ya pen. Wa indana lil abdi kasbun kullifa walam yakun mu'athkan fal ta'rifa. Faham ahli sunnah wal jamaah. Kita dilarang keras hanya berdoa saja. Kita dilarang keras hanya berdoa saja. Wajib kita untuk berikhtiar. Doa sangat penting, beribadah sangat penting. Tapi kita juga harus berikhtiar, berusaha. Kedua-duanya menurut faham ahli sunnah wajib kita lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Wis ngono ae aja suwe-suwe. Sing mburi akeh sing lirik nang pantai kabeh. Halo. Niate maca selawat apa nang pantai? Sing genahe innama a'malu binniyat walikul mri'in ma nawa. Halo. Halo. Sing penting dari Imam Ghazali, lek niate akeh ya kabeh ana hukume lah ngoten ta. Lek maca salat pasti akeh ganjarane ngoten to. Halo. Halo. Hati-hati, pesan dari beliau yang tadi sangat penting sekali, bahwa ojo gampang atus neng laut tanpa ada pengamanan. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Sing penting kalau panjenengan sehat wal afiat, yakin ikut riyadul jannah, yakin ikut riyadul jannah, kita semua akan bersama-sama dengan zuriyah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama beliau yaitu Romo Abdurrahim. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun sakmene ae gedang kluthuk kabeh. Halo. Gedang kluthuk kabeh. Apa kuwi? Gedang kluthuk panen sak cengkeh, akeh sing ngantuk lambene. Muhammad. Akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.